Oke. Nah, kita lanjutkan ya tentang materi kita hari ini, yaitu tentang bagaimana membuat proposal bisnis. Jadi, kalau Anda mengajukan sebuah usaha, yang paling dipentingkan itu adalah selain Anda punya suatu ide, Anda juga membutuhkan modal. Nah, modal usaha itu banyak cara. Jadi bisa dari Anda pribadi yang duitnya banyak, bisa pakai modal pribadi. Atau bisa join sama kawan. Jadi ajak kawan untuk buka usaha, kita ada perjanjian bagi hasil atau gimana. Atau minjem sama keluarga. Atau keluarga disuruh investasi, nanti bagi hasil juga. Atau minjem uang, nanti kembaliin sama keluarga. Kan kalau keluarga kan nggak ada bunga biasanya. Dia minjemin baik, cuman sampai waktunya berapa tahun atau berapa bulan, nanti kamu kembalikan. Nah, bisa juga ke bank. Nah, tapi bank itu kelemahannya Anda kena bunga. Jadi, untung atau rugi usaha kamu harus bayar. Atau dia minta jaminan. Kalau kamu nggak kebayar, jaminan kamu disita. Kalau jaminannya motor, motornya disita. Atau Anda juga bisa minta bantuan ke BUMN. BUMN itu ada dana CSR namanya, dana untuk membantu masyarakat. Nah, itu ada yang pinjaman, ada yang bantuan. Atau mencari dana-dana hibah, misalnya dari Departemen Koperasi, atau Dinas Perdagangan, itu ada, atau Bank Mandiri ada juga dana hibah. Tapi dia lomba biasanya, kalau Bank Mandiri itu lomba. Lomba wirausaha muda kalau nggak salah namanya itu. Nah, atau ke departemen-departemen yang menyiapkan dana hibah. Jadi dia hanya memberikan dana, tapi tidak besar, paling 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau maksimal sampai 10 juta. Nah, itu tidak dikembaliin, tapi kita harus punya laporan usaha yang lengkap. Nah, ini saya memberikan contoh bagaimana kita pengen mengajukan dana kepada orang lain, baik lembaga maupun perorangan. Nah, untuk meyakinkan orang bahwa kita itu mampu berusaha, dia yakin bahwa kita punya usaha. Nah, ya kita harus mengajukan dana. Dana itu harus dijelaskan dalam namanya proposal. Jadi Anda harus bisa membuat yang namanya proposal usaha. Itu. Nah, ini contoh proposal usaha yang akan saya share, yang saya pernah ikut pelatihan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh nanti kalau Anda setelah mata kuliah ini pengen melanjutkan usaha Anda atau membuka usaha, Anda bisa berpedoman pada contoh proposal yang saya buat ini. Ya, karena belum tentulah Anda tamat langsung begawi. Bisa jadi tamat nganggur. Apa salahnya Anda buka usaha, mencari dana-dana hibah dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga keuangan yang lain. Nah, manfaatkan dana hibah itu, ya. Dan orang biasanya meminta proposal usaha. Pak, aku sudah begawi jadi PNS. Ya, apa salahnya sudah jadi PNS? Masih boleh buka usaha di rumah kan? Nah, kita butuh dana, ya ajukanlah ke dana-dana hibah atau dana pinjaman atau dana kerjasama. Sehingga kita bisa membuka usaha. Nah, untuk meyakinkan orang bahwa kita usaha kita ini berjalan, orang butuh proposal. Nah, ini contoh proposal. Ya. Jadi, ini proposal bisnis. Nama bisnisnya adalah Kaos Asli Wong Palembang. Nah, Kaos Asli Wong Palembang ini saya tempatkan jualannya itu di Galeri Rumah Ogan. Galeri Rumah Ogan itu letaknya di Jalan Ogan, Kota Palembang. Jadi kalau Anda pernah lihat Google Map, ketik aja Galeri Rumah Ogan di Kota Palembang, maka itu adalah alamat usaha saya. Usaha saya ini sudah lama saya tekuni, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu saya tekuni. Nah, tapi sayangnya
di masa pandemi corona ini 2 tahun 2019 sampai sekarang usaha saya vakum. Karena di zaman corona ini orang boro-boro mau beli kaos oleh-oleh. Ya kan? Wisata aja kan waktu itu para wisatawan itu kan ditutup waktu itu kan. Terus banyak orang yang nggak bekerja. Boro-boro orang mau bersenang-senang, makan aja susah sekarang. Banyak yang PHK. Nah, ya akhirnya usaha jual baju kaos oleh-oleh ini jadi susah untuk dijual. Banyak tempat-tempat wisata yang ditutup. Nah, akhirnya pada 2 tahun terakhir ini saya vakum. Usaha saya nggak berjalan selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan lah kalau corona sudah habis, perekonomian sudah baik. Nah, saya berharap corona sudah nggak ada lagi. Nah, usaha wisata sudah mulai berjalan. Nah, saya bisa lagi menjalankan oleh-oleh ini karena ya ini kan sasaran saya para wisatawan lokal atau wisatawan dari domestik di daerah lain yang mampir ke Palembang agar orang punya alternatif. Selain beli PMP untuk oleh-oleh, orang beli baju kaos. Kalau di Bandung ada namanya Lupok, udah gaduh ya kalau nggak salah di Bandung udah gaduh. Kalau di Jogja itu apa di Jogja itu namanya? Joger nama baju kaosnya. Lupa saya. Jogja itu ada lupa. Joger apa? Joger itu celana, Pak. Oh, ya di Jogja itu ada juga baju kaos yang terkenal. Saya lupa namanya. Ada yang tahu? Iya, Pak. Apa namanya? Terus di Bali juga ada baju kaos yang terkenal merek apa. Kalau di Palembang kita juga bisa membuat merek baju kaos terkenal sehingga membranding agar orang kalau ke Palembang selain beli oleh-oleh pempek, oh beli baju kaos Wasliwung Palembang. Nah itu ya. Tapi karena sebelum saya daftarkan hak cipta, saya lihat setelah saya sudah nggak lagi jalan bisnis ini, ada orang lain pakai merek yang sama. Ada orang jualan kaos di Palembang pakai merek kaos Asliwung Palembang. Nah karena ini belum saya daftarkan ke hak cipta, maka sah-sah saja orang pakai ini. Padahal ini sudah terbranding gitu. Kalau di Google mencari kaos Asliwung Palembang itu pasti punya saya. Ternyata sekarang kalau kaos Asliwung Palembang bukan punya saya saja. Kalau di Google banyak punya orang lain yang pakai merek kaos Asliwung Palembang. Nah itu kelemahannya. Kalau Anda sudah punya merek yang bagus, cepat-cepat didaftarkan di hak cipta. Sehingga orang lain kalau pakai merek Anda harus bayar sama Anda. Ya. Nah, biasanya selain halaman judul, ini halaman judul, halaman depan, proposal itu ada surat pengantar. Kita tujukan kemana? Contohnya saya mau minta bantuan UKM ini, usaha kecil dan menengah ini ke dana CSR, dana kemasyarakatan dari PT Pusri. Saya tahu bahwa di Pusri itu ada dana kemasyarakatan. Nah, kita gunakan surat pengantar ya, mengenalkan dulu produk kita ini sudah mulai berdiri sejak 2017, dikenal dengan merek apa ya. Tapi karena pandemi corona 2019 kita vakum. Nah, tapi kita berharap tahun depan ini akan mulai bangkit kembali usaha wisata sehingga kita bisa mengajukan proposal ini untuk tahun depan bisa buka usaha lagi. Nah, jadi kemudian ya kita kasih kata penutup ini sebagai pengantar. Jadi surat pengantar dari proposal kita dan Anda tanda tangani siapa pemilik usahanya. Jadi jelas. Jadi jangan sampai Anda cuma ngajuin proposal saja tapi nggak ada surat. Orang bingung ini siapa ini. Nah, tapi dengan kita buat surat berarti kan jelas siapa yang minta dana ini. Namanya siapa? Bila perlu nanti ada alamatnya di atas saya. Saya harusnya pakai kop ya, buat kop. Kop surat. Kop surat itu adalah kop surat dari logo Anda, nama usaha Anda, sama alamat usaha Anda. Jadi kalau orang mau membalas surat Anda, bisa nanti. Nah, kemudian ada daftar isi. Ya, bisa. Pertama adalah ada ringkasannya. Kemudian kita buat pendahuluan. Pendahuluannya itu bisa latar belakang, ya, justifikasi usaha, aspek pasar dan persaingan, manfaat usaha. Kemudian setelah pendahuluan kita masuk ke inti, yaitu produksi. Bahwa barang kita itu dibuat pakai apa, bagaimana caranya, peralatan yang digunakan apa, bahannya apa, ya.
Kemudian aspek promosi dan pemasaran. Bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita mempromosikan. Pak, apakah sama pemasaran? Ya beda lah. Kalau masar itu kita jual, kalau promosi itu kita cuma mengenalkan, belum tentu menjual, ya kan? Tapi bisa sekaligus jalan, kita promosi di mall, sekaligus buka gerai untuk jualan, boleh, ya. Gitu. Tapi kalau saya masang iklan, itu apa? Promosi. Kalau jualan ketika terjadi transaksi. Nah, bagaimana pembiayaan? Nah, ini intinya sebenarnya. Kita pengen minta biaya sama mereka. Jadi kita jelaskan biaya yang kita butuhkan itu apa. Ya, berapa untuk apa. Nah, kita buat cash flow. Ya. Cak mana aliran dana kita itu? Kalau masuk 10 juta, dibeli ke untuk apa, kaget dijual berapa, untungnya berapa, balik modalnya kapan, ya. Sehingga orang percaya bahwa bisnis ini memang real. Jangan kayak dijual 10 juta, enggak jelas kemana duitnya itu. Ngalirnya kapan, balik modalnya kapan. Kemudian kita buat, ini biar orang mudah melihat ringkasan dari bisnis kita. Itu orang melihat bisnis model kampas. Bagaimana bisnis model kampas. Kemudian bagaimana potensi yang akan datang. Ya, apakah bisnis kita ini mau dikembangkan cuma satu gerai atau banyak gerai atau hanya satu karyawan atau akan datang banyak karyawan? Nah, itu Anda lah yang membuat perencanaan ke depan bisnis Anda itu seperti apa. Kemudian ada kalimat penutup, ya, itu. Oke. Nah, ringkasan itu singkat saja, paling 100-200 kata saja, satu halaman lah, ya. Jadi kita menjelaskan bisnis yang dikembangkan ini isunya apa, bahwa isu kita adalah pariwisata dan industri kreatif. Jadi ini yang kita andalkan, kita mainnya di segmen pariwisata dan industri kreatif, ya. Jadi sama kalau Anda jual bakso, Anda tuh baksonya untuk yang siapa itu? Oh, untuk anak-anak sekolah. Oh, pasti baksonya yang murah-murah. Oh, saya pengen buat bakso di Mall PS, Palembang Icon. Wah, ini baksonya bakso mahal. Jadi Anda harus mikir dulu, ya, kemana usaha Anda ini. Nah, kalau saya untuk wisatawan lokal, bukan untuk wisatawan mancanegara. Jadi hanya untuk wisatawan Palembang sama wisatawan dari Sumatera Selatan atau wisatawan dari provinsi lain yang main ke Palembang. Ya. Sehingga dia ke Palembang punya oleh-oleh, yaitu kaos. Bisa jadi kenang-kenangan, bisa untuk oleh keluarga dia yang dia cintai gitu kan. Nah, saya ceritakan di sini bahwa bisnis saya berdiri tahun 2017, matinya 2019, sekarang saya pengen buka usaha lagi. Jadi tahun 2021 ini kita lihat corona sudah mulai berkurang. Kita berharap COVID-19 ini habis, 2022 kaget, usaha ini bisa kita jalankan. Nah, jadi kita punya value proposition, punya nilai lebih. Di mana nilai lebih kita? Ya bahwa kita punya ciri khas. Satu-satunya kos untuk oleh-oleh. Pak, sudah ada nyenyes. Benar, sudah ada kos nyenyes. Tapi dia bermain di kata-kata ciri khasnya. Tapi kalau saya ini nanti ciri khasnya adalah gambar-gambar wisata di Kota Palembang. Ini ciri khas saya. Saya bukan bermain di kata-kata, tapi bermain di gambar-gambar objek-objek wisata. Kemudian pasarnya kemana? Yo, saya bilang tadi wisatawan lokal dan wisatawan dari daerah lain. Orang-orang yang dari muda, anak-anak, dewasa, sampai kaum remaja. Jadi semua umur saya ambil, ya, dengan desain yang berbeda-beda, ya. Nanti saya jualnya bisa online, bisa offline, ya, agar konsumen bisa kita jangkau, ya. Bisa juga main kirim, boleh dikirim pakai Gojek atau jasa kurir. Karena pernah saya dapat tawaran, orang itu lagi di Hotel X misalnya. Telepon saya, Pak,
Ini benar kaos asli Palembang, benar Pak. Saya lagi di Hotel X Pak, bisa nggak dikirim ke sana? Tapi dia belum mau membeli, dia pengen lihat contoh-contohnya dulu. Terpaksa saya pergi ke Hotel X, saya kasih contoh-contohnya, alhamdulillah dia beli. Dulu belum ada Gojek, belum ada kurir, jadi kita dewek ke sana. Nah, kalau sekarang kan sudah ada jualan online, jadi dia tinggal milih motif aja. Kalau dia setuju motif, oke. Nah, dia bayar, kita kirim pakai Gojek. Gojek kan dalam kota bisa. Nah, dulu belum ada Gojek, ya. Jadi saya sendiri yang nganter ke sana, bawa contoh-contoh barangnya. Alhamdulillah dia beli. Maksudnya dia tidak beli, rugi kalau capek-capek ke sana. Ya, kebetulan saya pakai mobil ke sana kan. Nah, itu ya. Jadi kita punya nilai lebih bahwa kita jadi alternatif oleh-oleh. Jadi jangan sampai orang ke Palembang hanya nyari pempek. Tapi orang ke Palembang juga ada alternatif oleh-oleh, yaitu kaos asli wong Palembang. Nah, kemudian usahanya ya sudah saya ceritakan tadi, kemudian bentuknya adalah gambar-gambar ikon-ikon kota Palembang. Jadi gambar-gambar itu ya bukan tulisan-tulisan, bukan kata-kata kelakar, bukan. Nah, sehingga kita pengen usaha ini tidak hanya untuk kita, tapi usaha ini juga bisa multiple effect. Orang yang nggak punya pekerjaan, kita bisa jadikan karyawan. Usaha jual kaos polos bisa jadi mitra kita. Usaha perlengkapan sablon bisa jadi mitra kita. Tuh kurir yang galang antar ke barang, baik lokal maupun kurir nasional, jadi mitra kita. Jadi punya mitra bisnis. Nah, terus kita jelaskan juga bahan kita tuh apa, jenis bahannya apa. Kalau ini bahannya bagus. Karton komben ini bahannya bagus. Enak dipakai. Itu. Kemudian kita bisa menciptakan lapangan pekerja. Jadi pengusaha itu bukan untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri itu namanya profesi. Tapi kalau dia pengusaha itu dia bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Itulah namanya pengusaha. YouTuber itu bukan pengusaha. YouTuber itu bekerja untuk diri sendiri. Nah, tapi kalau Anda seorang YouTuber yang bisa mempekerjakan orang banyak, baru namanya pengusaha. Itu. Tukang ojek itu pekerja. Tapi ketika Anda buat aplikasi ojek online, sehingga aplikasi Anda tuh bisa mempekerjakan orang banyak, namanya Gojek, nah baru Anda pengusaha. Yang pengusaha itu yang punya Gojek itu. Tapi tukang ojek, tukang supir ojek, ya masih tetap tukang ojek itulah, namanya pekerja dia, bukan pengusaha. Nah, ini kita ceritakan tentang justifikasi usaha. Bagaimana usaha itu bisa kita tangkap dan menjadi peluang untuk ke depan. Kita ceritakan bagaimana aspek pasarnya. Apakah segmentasinya. Dari segi geografis bahwa kaos asli Palembang ini diproduksi di Palembang, oleh-olehnya dijual di Palembang. Tidak dijual di tempat lain. Jadi hanya untuk kota Palembang. Nah, jadi kalau ada orang jual kaos Palembang di Amerika, jual kaos Palembang di Jakarta, jual kaos Palembang di Jogja, itu berarti palsu. Karena kami hanya menjual di kota Palembang. Tapi ini yang asli. Gitu. Karena produk ini mudah ditiru. Kalau jualan kaos itu mudah ditiru. Kemudian kita demografinya ya untuk orang lokal, orang dari provinsi lain yang lagi main ke Palembang. Terus kita jualnya juga bisa di pasar atau jualnya melalui online. Atau kita jual di toko kita sendiri. Kemudian kita pengen, kan sekarang orang senang selfie nih, masih orang-orang muda nih senang selfie. Nah, kita pengen dengan pakai baju kaos kita, dia bisa selfie. Dia bisa selfie karena dia ada kebanggaan berfoto-foto dengan baju kaos oleh-oleh. Nah, itu ya. Kemudian ya kita kaum milenial, kemudian positioning. Nah, jadi kita punya alternatif tadi ya, selain PMP kita punya alternatif kaos edisi khusus. Jadi kita juga melayani ini, selain kita punya desain sendiri, kita juga melayani desain permintaan khusus. Misalnya Agung Nur Taufik, sukanya apa Agung Nur Taufik?
Agung Nur Topik sukanya apa? Halo? Agung Nur Topik sukanya apa ya? Agung Nur Topik. Halo? Nggak ada ya orangnya ya? Oke. Kalau Puput Andriani sukanya apa Puput Andriani? Puput Andriani sukanya apa? Puput? Empauzi Aspi. Empauzi Aspi? Ada Empauzi Aspi? Ada ya? Empauzi Aspi ada nggak? Oke. Ya, janganlah Anda seperti ini ya. Ketika dosen manggil, Anda nggak ada di tempat. Kalau Anda cuma nak nunjukkan rai baik, nunjukkan Zoom baik, tapi Anda tidak ada mendengar, tidak ada aktif. Untuk apa kalian kuliah sama saya? Ya, mendingan kami tidur baik kamu di rumah. Aku tidak perlu kamu. Ya, saya nggak perlu kamu. Saya hanya berbagi ilmu dan pengalaman hidup saya. Kalau Anda nggak butuh saya, sudah. Tinggal aja Anda di rumah. Ngapain Anda kuliah sekedar nak melengkapi ini? Saya yakin orang-orang yang seperti ini, aku yakin tidak berhasil dalam hidup dia. Orang-orang yang gagal dalam hidup. Karena dia nggak konsentrasi, nggak menghargai guru. Saya yakin orang-orang gagal itu. Jangan kuliahnya kecil-kecil kalau nilainya. Bukan yang A, B, C itu kan. Atau yang tamatnya mungkin yang lebih dari 3 tahun. Karena dia nggak serius dalam kuliah. M. Arik Apla mana? M. Arik Apla ada nggak? M. Arik Apla ada? Haro? Arik Apla ada? Ada nggak Arik Apla? Ada Pak. Mana ada Pak? Ada Pak? Nggak muncul mukanya. M. Arik Apla mana? Ada Pak. Mana? Mana Arik Apla? Ini Pak, sudah on kameranya. Ananda Putra ada? Ananda Putra? Anan Putra ada? Anan Putra? Ada nggak Anan Putra? Ada, Pak. Mana Anan Putra? Mana Anan Putra? Kok nggak ada orangnya? Baru dari WC, Pak. Orin? Mana Orin? Tadi ada Orin tadi. Mana Orin? Orin? Oke. Arik Apla ada. Ahmad Adriansa ada. Oke ya. Saya hanya menghargai orang yang pengen kuliah sama saya. Yang nggak mau kuliah sama saya remove. Ya. Saya nggak butuh Anda kok. Anda nggak ada yang masuk pun katanya masalah. Anda dapat E semua katanya masalah. Nggak rugi. Saya nggak bakal diberhentikan dari PNS kalau saya memberikan nilai E pada mahasiswa. Anda sendiri yang rugi tamatnya lambat. Kalau nilainya ada E nggak bisa ujian. Ya. Saya nggak rugi. Anda dapat E bagi saya nggak rugi. Saya nggak mungkin diberhentikan oleh PNS gara-gara Anda dapat E. Saya punya rekaman ini. Saya bisa buktikan sama rektor. Budak ini kupanggil tidak muncul, Pak. Dia kuliah tidak datang sama aku. Kunjuk E. Rektor tidak baca nak marah ya, kok ada buktinya ini kurekam. Ya, saya nggak takut. Saya punya bukti. Kenapa? Itulah enaknya Zoom. Saya bisa punya rekaman. Jadi kalau saya menunjuk E sama mahasiswa, saya punya data. Rektor tidak bisa berhentiin aku gara-gara punya nilai E. Aku nggak butuh kamu, ya? Kamu yang butuh aku. Saya pengen ngasih ilmu, tapi Anda nggak perlu. Ya sudah, ngapain saya? Oke ya. Nah, kemudian ya kenapa saya memberikan tagline? Jadi kan Anda kalau punya produk itu, Anda harus punya sesuatu yang mudah diingat. Kaos asli Palembang. Oh, berarti ini kaos Palembang ini. Nah, coba kalau Anda namanya lain gitu, namanya yang susah diingat atau nggak ada nama, nggak ada ciri khas. Bakso, ya bakso apa?
Nah, ada teman saya buat namanya bakso granat. Ciri khasnya cak militer-militeran. Nah, orang seneng gitu. Oh, bakso granat, ciri khasnya militer-militer. Masuk ke sana, arsitekturnya militer. Pelayan-pelayannya pakai baju loreng. Nah, itu ada tagline, ada ciri khas. Jadi kalau Anda pengen buat produk, ada ciri khas, walaupun sama dengan uang lain. Kalau Anda buat bakso saja, atau bakso daging, itu sudah banyak. Nah, tapi dengan dia buat namanya bakso granat, nah dia punya ciri khas. Ya. Kemudian, nah kita harus bisa menjelaskan bahwa kita punya pesaing bisnis. Bahwa bisnis kita tuh tidak mungkin sendiri, sudah ada orang lain. Nah, tapi kita harus survei ke pasar. Bisnis uang itu seperti apa? Nah, saya lihat bisnis yang sudah ada di Palembang ini, yaitu bisnis kos oleh-oleh, yaitu kos nyenyes. Harga dia itu dari 75 sampai 150.000. Bahannya sama dengan saya. Kualitasnya sama dengan saya. Tapi ciri khas dia adalah dia bermain di kata-kata. Kelakar-kelakar Palembang, sedia pempek sebelum lapar, lanang baik, ya kan? Basing. Nah, dia bermainnya di situ. Nah, saya harus bermain di segmen yang lain. Kalau saya ikuti dengan motif kata-kata, ya saya nggak laku. Karena saya belum dikenal orang. Nah, saya bermain di gambar-gambar. Ciri khas kota Palembang. Gambar-gambar ikon-ikon kota Palembang. Nah, di situ yang belum dimainkan oleh pesaing saya. Sehingga kalau saya bermain di situ, ada alternatif desain saya beda sama orang lain. Walaupun bahannya sama. Nah, ini contoh produk kaos asli, kaos nyenyes yang sudah terkenal, kaos Palembang yang ada di kota Palembang. Nah, saya harus menyaingi pesaing saya. Nah, bagaimana saya menyaingi dia? Ya, saya dengan merek berbeda. Jangan kaos nyenyes, kaos asli yang Palembang merek saya. Terus harga saya harus lebih rendah. Kalau dia 75, saya mainnya di 70. Kalau dia 150, saya mainnya di 90. Kalau saya sama harga sama dia, wah saya pasti kalah. Ya, orang pasti akan memilih yang lain. Ya. Ciri-cirinya saya bedakan dengan pesaing. Jangan sama dengan pesaing. Nah, ini contoh baju anak-anak yang pernah saya produksi, saya kasih gambar Ampera. Tapi kan dulu, ini tahun berapa ya saya buat itu? Dulu tuh ngetop game ini. Game apa namanya ini? Ada yang tahu game ini? Game apa ini? Angry Bird, Pak. Angry Bird. Nah, game Angry Bird ini dulu ngetop zaman itu. Maka saya masukkan game Angry Bird. Karena anak-anak mungkin senang main Angry Bird. Kalau cuman gambar Ampera Baeda kata Angry Bird, tidak senang. Ampera ini kayaknya seperti gambar kartun ya. Padahal ini foto asli yang dijadiin kartun. Jadi ini sebenarnya foto asli, tapi diubah oleh desainer menjadi sebuah kartun. Ini foto asli sebenarnya. Angry Bird-nya juga foto asli, tapi diubahnya menjadi sebuah kartun. Nah, itu saya tidak ngerjakan, saya hanya membuat ide. Yang kerjakan adalah desainer. Saya bayar desainernya. Ya? Nah, itu. Tapi bayar lepas, bukan dia pekerja saya. Dia orang yang saya bayar untuk mendesain. Ini ide saya nih. Ini foto-fotonya. Coba desain. Nah, kalau bagus, oke, cetak. Nah, itu ya. Nah, ada juga gini. Ini produksi kaos yang sudah saya produksi dulu. Nah, ada gambar Ampera, tapi kesannya kayak horor gitu. Ada Ampera, tapi kayak horor. Atau Benteng Kota Besar, ini tertutup. Ini Benteng Kota Besar, ya, ada tulisan Palembang. Atau ada orang makan pempek, latar belakangnya ada Ampera, jadi orang lagi makan pempek, pempek kapal selam tulisannya. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, saya kalau harus bayar bintang iklan, bayar peragawan, mahal. Model. Saya sendiri jadi peragawan. Kenapa kita takut? Emang kita jelek? Enggak kan? Pede aja. Ya kan? Nah, kita pakai baju, kita promosikan, kita mainkan di kamera. Karena kalau Anda cuma taruh baju saja, itu tidak menarik. Tapi ketika ada yang memakai, itu jadi menarik. Nah, kebetulan kameranya bagus. Jadi, walaupun orangnya jelek, kesannya bagus gitu. Memang ada teman saya yang pinter fotografi. Jadi dia yang ngambil gambar saya itu. Karena teman sendiri kan gratis.
Setelah itu saya edit gambarnya, saya potong-potong. Nah, jadi wajah saya itu nggak kelihatan jeleknya. Dia pinter cara ngambilnya. Saya nggak tahu. Itu hebat ya orang kalau fotografi itu dia pinter ya. Bisa mengambil sudut yang bagus dari wajah kita dan dia mungkin bisa ngatur diafragma segala macam itu. Yang muka saya jerawatan jadi nggak ada jerawatnya ya. Nah itu ya. Kelihatan jadi mulus muka saya itu. Saya nggak tahu lah itu hebat. Ini tidak memakai digital ya. Dia hanya memakai main lensa kamera saja. Nah hasilnya itu saya edit. Tapi tidak saya mainkan. Ada kan bisa di blur gambarnya kan, terus apa muka kita bisa dimulus ke itu ada yang model ini enggak. Saya foto asli sebenarnya nih. Nah tapi dia pinter, dia bisa ngambil fokusnya di depan, gambar belakang jadi kabur. Nah dia bermain di kamera saja, di lensa itu hebat dia, ya. Sudah pinter main. Bukan di editing tidak, ini asli dia ngambil sekali foto, tapi dia fokusnya di depan, belakangnya jadi kabur. Mungkin ada yang ngerti cara bermain di kamera yang maki tele itu ya. Nah, itu bagus ya. Nah, kemudian kita buat manfaat usahanya seperti apa? Ya, jadi hanya bukan untuk kita saja, tapi kita harus bisa mempekerjakan orang lain, bisa meningkatkan usaha kita, bisa memberikan ikon wisata di Kota Palembang, terus bisa mempromosikan Kota Palembang. Jadi ada manfaat bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya cari duit ya, tapi kita bisa juga bermanfaat untuk orang lain dan Kota Palembang. Bagaimana membuat produksinya? Ya, saya merencanakan memakai mesin cetak, dulu pakai sablon manual. Nah, ke depan saya dalam proposal ini merencanakan memakai mesin printer, jadi printer digital. Jadi lebih cepat. Hari ini kita desain, hari ini bisa jadi. Kalau memakai sablon manual ya bisa 3-4 hari baru selesai atau 5 hari baru selesai. Tapi kalau memakai printer, hari ini kau desain, hari ini bisa langsung kau cetak. Nah, ini yang akan saya rencanakan di tahun depan. Bagaimana proses produksinya? Buatlah diagramnya. Dari bahan baku sampai bahan jadi, sampai pengiriman dan pengemasan. Terus apa alat-alat yang digunakan, bahan yang digunakan ya kita ungkapkan di sini. Nah, ternyata harga printer itu satu printer untuk cetak baju itu, printer itu bisa langsung nyetaknya ke baju ya. Dia langsung ngeprintnya di atas kain. Printer DTG ini harganya 15 juta. Seharga motor. Jadi saya mikir, 15 juta ini direct to garment, dia langsung bisa nyetak di atas kain. Saya harus balik modal berapa tahun. Nah, itu akan menjadi investasi dan perhitungan harga jual saya. Ya. Itu. Contoh printernya seperti ini. Jadi ketika ada baju dimasukkan dalam printer ini, dia bisa langsung nyetak. Nah, kemudian bagaimana mempromosikan? Saya jelaskan. Produknya dipasarkan di mana? Harganya berapa? Kemudian bisa ke media sosial, bisa promosi langsung, atau kita pakai promo-promo yang menarik, diskon, beli 10 gratis 1. Ada kupon belanja, atau beli banyak ada cashback-nya, atau ada bagi-bagi gratis sampel. Biasanya kan ada, coba kalau ke mall, ada barang yang baru dipromosikan orang, misalnya makanan, dia bagi-bagi gratis sampel. Itu cara dia mempromosikan. Dia bagiin gratis dulu, biar orang mau makan makanan itu. Saya pernah dapat apa ya dulu gratis, lupa saya. Pernah di mall tuh, saya main ke mall, ada yang produk baru diperkenalkan, dia bagi-bagi gratis. Nah, itu pernah saya. Lupa saya. Ya. Nah, sekarang ini yang penting, kita akan mengajukan biaya nih kepada investor atau kepada pemegang hibah bantuan biaya. Nah, untuk apa biayanya harus jelas. Itu. Alat-alatnya pun kita tulis. Nah, ini biaya investasi yang tidak habis barangnya. Kemudian, nah saya rencanakan investasi saya itu kembali dalam 2 tahun, maka saya bagi 24 bulan. Sehingga biaya per bulan saya itu butuh sekitar 832. Kemudian biaya bahan bakunya saya rencanakan dalam 3 bulan. Saya butuh kaos, butuh tinta, butuh plastik, butuh kertas transfer, dan sebagainya. Sehingga
10 juta ini tidak untuk 1 bulan, 10 juta itu untuk 3 bulan. Berarti 1 bulan saya butuh biaya 3.500.000. Kemudian biaya karyawan. Nah, kebetulan rumah dewek tempat usahanya, maka udah kata sewa tempat. Ya. Tapi hanya gaji karyawan sama sewa internet. Karena saya akan mempromosikan melalui online. 1.500.000 ini untuk 1 bulan. Nah, maka keseluruhan biaya investasi, biaya bahan baku, biaya sewa dan karyawan, saya butuh uang 32 juta. Jadi ini akan saya ajukan untuk dana bantuan 32 juta. Ya, saya minta duit 30 juta sama uang yang bisa membantu saya. Mau investasi boleh, mau kerjasama boleh, mau hibah juga boleh. Nah, tapi kita harus ngitung dong. Biaya investasi tadi kalau dibagi 24, 800. Biaya sewa dan upah 1,5 juta, berarti 2 jutaan. Kemudian biaya bahan baku itu 1 bulannya 3 jutaan. Maka total biaya yang diperlukan adalah sebulan itu saya butuh 5 juta. Ya. Ini bagaimana saya menentukan harga. 5 juta kalau saya jual 100 kaos, maka 5 juta dibagi 100. Berarti biaya modal saya itu 1 bulan, 1 kaos itu 59 juta, 59.000. Berarti saya harus menjual barang di atas 59.000. Karena 59.000 aja baru balik modal. Kalau saya jual 60.000, ada cuma untung 1.000. Nah, maka saya targetkan 100 kaos dalam 1 bulan, saya jual dengan harga 70.000. Jadi kalau di bulan jadi 60, untung saya sekitar 10.000. Ya kan? Nah, bisa saya dapat 7 juta dalam 1 bulan. Nah, maka untung saya bisa 1 juta 1 bulan kalau saya bisa laku 100 kaos dengan harga 70.000. Kalau saya bisa laku 2 kali lipat, berarti saya bisa dapat 2 juta. Itu sudah lepas. Sewa-sewa sudah dibayar galau, gaji karyawan sudah dibayar galau, 2 juta itu murni untuk saya sendiri. Tidak untuk biaya-biaya yang lain. Berarti keuntungan saya. Nah, oke, sekarang saya tadi minta duit bantuan 32 juta. Kapan 32 juta itu bisa balik modal? Nah, setelah dihitung-hitung, 32 juta itu bisa balik modal dalam waktu 2,4 tahun. Atau 2 tahun 6 bulan. Ya. Jadi sekitar kita bisa balik modal tuh 2 tahun 6 bulan. Nah, sekitar 2,5 tahun lah baru bisa balik modal. Berarti barang investasi yang kita beli tadi benar-benar bersih. Tidak katik lagi utang gitu. Atau tidak katik lagi biaya. Karena itu sudah tertutupi oleh selama 2 tahun 6 bulan. Jadi usaha ini benar-benar untung bersihnya itu kalau dia sudah berjalan 2 tahun 6 bulan. Tapi kalau masih di bawah 2 tahun, dia masih banyak sekali biaya-biaya yang belum ditutupi. Seandainya kita minjem duit, nah kita bisa membalikkan duit dalam waktu 2 tahun 6 bulan. Kalau setahun tidak sanggup aku. Bangkrut. Nah, tapi kalau 2 tahun 6 bulan aku sanggup balik ke duitnya. Jadi bisa tertutupi biayanya. Atau bagaimana kalau tidak dihitung dalam waktu? Boleh Anda hitung dalam jumlah baju. Kalau baju saya 70.000 sih kok. Saya ngutang duit 32 juta. Maka saya harus memproduksi baju sebanyak 460. Berarti kalau saya sudah bisa menjual baju sebanyak 460 buah baju, utang aku lunas. Ya, tertutupi utang aku. Tapi kalau aku masih jualan 100, 200, 300, masih belum tertutupi utang aku. Belum bisa mengembaliin modal. Jadi saya harus bisa mencapai penjualan ke 460. Jadi penjualan ke setelah itu berarti benar-benar untung bersih. Nggak ada lagi utang. Nah, itu ya. Ini adalah bisnis model Kampas. Sudah belum saya ajarkan bisnis model Kampas? Sudah belum ya? Belum. Hah? Sudah? Sudah belum? Kalau belum nanti Anda pelajari ya, bisnis model Kampasnya seperti apa ya. Anda bisa pelajari sendiri lah. Ya. Waktu kita sudah mepet, saya ada ujian mata kuliah lain ini. Nah, bagaimana potensi mereka akan datang ya, kita jelaskan. Nah, kemudian ada penutup ini cukup kalimat saja. Kemudian jangan lupa Anda tanda tangan nih. Jadi ini jelas bisnisnya ini siapa yang ngajuin proposal ini.
Lagi yang minta duit bantuan atau tidak jelas siapa. Nah, boleh dilampirkan. Misalnya, saya punya website nih, ini ada website saya. Website saya di Facebook. Nah, di Facebook saya namanya Kaos Asli Wong Palembang. Ya, ada gambar ini. Tapi kalau kita cari di Facebook Kaos Asli Wong Palembang udah banyak sekali Kaos Asli Wong Palembang. Karena saya tidak mendaftarkan merek. Sehingga banyak orang lain pun yang pakai merek yang sama. Ini contoh produk yang sudah pernah saya jual. Nah, ada gambar Ampera, ada Palembang South Sumatera. Orang seneng. Wah, aku pernah ke Palembang. Buktinya apa? Ini ada baju kaos Palembang, ada tulisan Palembang, ada gambar Ampera. Kalau sekarang kan dulu Ampera cuma yang terkenal. Sekarang udah banyak. Ada BKB, Ampera, Masjid Agung. Banyaklah tempat-tempat wisata Palembang yang terkenal sekarang kan. Itu bisa jadi ikon-ikon yang bisa kita jual. Nah, ini mesinnya. Mesin yang akan saya beli. Nah, ini toko saya yang di rumah. Tapi toko ini sudah vakum karena 2 tahun ini nggak produksi. Karena apa? Karena pandemi corona, pembelian sudah berkurang. Ini contoh produk yang pernah saya jual. Oh, ada gambar Benteng Kota Besar. Ada gambar Ampera. Nah, ada gambar ini nih, ada gambar uang makan PMP. Nah, dulu toko saya ini sebelahnya rumah saya. Nah, ini toko saya. Sebelahnya itu rumah saya. Jadi ini sebenarnya bedeng. Bedeng di pinggir jalan rumah saya itu saya jadiin toko. Nah, karena sekarang tidak laku, tidak jadi lagi, tidak dijualan lagi, sekarang ditunggu oleh saudara saya sebagai bedeng tempat tinggal. Tapi mau dijadiin toko lagi bisa, karena depannya ini pakai kacau. Ada etalase kacau. Jadi pintunya dari kacau semua. Dari kaca, jadi kelihatan kalau dari luar. Nah, saya tutup dengan trali agar aman. Kalau nggak saya kasih trali, bahaya. Ini kalau dibuka semua ini ada kacau galon. Dan bisa tembus ke dalam, dan bisa dibuka, bisa jadi toko sebenarnya. Oke. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh bagaimana saya berbisnis. Ya. Memulai dari nol, dan berjalan cukup lama, dari 2017 sampai 2019. Karena corona mati. Jadi sekarang saya pengen buka lagi lah tahun depan kalau sektor pariwisata sudah mulai jalan kembali di Indonesia. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Masalah ini apa? Masalah apa nih? Masalah yang tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Misalnya, izin bertanya Pak, misalnya usahanya itu belum ada, terus ingin membuka usaha baru tuh, jadinya gimana? Ulang. Yang belum ada apanya? Halo? Jadi proposalnya itu kan Pak, itu gimana jadinya Pak? Terputus suaranya nggak jelas. Apa? Pertanyaan apa? Ulangi pertanyaannya. Suaranya hilang tadi. Halo? Ini Pak, misalnya kami belum ada usaha sama sekali nih Pak. Belum ada usaha sama sekali. Nah, oke, terus? Ya, terus kalau mau buat proposalnya itu gimana Pak? Oke. Oh gitu. Ya, kalau saya tadi sudah punya usaha, saya ceritakan saya pengen mengembang usaha. Berarti kalau kamu itu namanya startup, baru mau buka usaha, bukan pengembangan usaha. Jadi kalau saya tadi proposal pengembangan usaha. Tapi kalau kamu itu namanya proposal membuka usaha atau startup. Jadi ceritakan baik latar belakang kamu, yang sudah kamu pahami apa, yang akan kamu jalankan apa. Kamu sudah survei pasarnya seperti apa, pesaing kamu sejak mana, kamu kaget nak membutuhkan bahan apa, enggak masalah. Ya, cuman mungkin enggak kate di situ cerita tentang pengalaman usaha kamu karena kamu belum buka usaha. Jadi kita tidak bisa nyeritain bahwa aku pernah jualan. Kan nanti diwawancarai nanti oleh yang investor atau yang akan memberikan dana. Kau baca apa? Kau sudah jualan apa? Nah, aku belum pernah jualan, tapi aku ngerti dong cara menjual. Aku sudah mempelajari mungkin dari buku X bagaimana cara menjual. Kau kaget buka usahanya seperti apa di rumah atau usahanya online? Oh, aku akan online. Nah, kau contoh punya siapa yang sudah berhasil online? Kau ceritakan di situ.
saya akan mencontoh si X yang sudah berhasil dengan bisnis yang sama menjual secara online. Enggak apa-apa. Kita kalau sebagai pengusaha ini boleh ngopi cara wong. Ya, enggak apa-apa mengkopi atau meniru cara orang lain boleh. Tukang bakso kan enggak mungkin cara dia itu tidak pacak ditiru. Pasti tukang bakso itu akan bisa ditiru oleh orang lain. Nah, tetapi kan nanti kan dia akan punya ciri khas. Bakso Geranan itu ciri khasnya pedas. Bakso yang lain tidak pedas. Ya kan? Itu bedanya. Arsitekturnya, suasananya seperti militer. Kalau yang lain, suasananya seperti warung biasa. Jadi boleh saja Anda mencontoh orang lain. Rosalie Haidar tadi yang bertanya ya. Halo? Iya. Nah, kau Rosalie Haidar, kau pengen punya ide apa kira-kira? Idenya, usaha apa? Apa Rosalie? Punya ide usaha Belum apa? kepikiran juga, Pak. Apa? Mungkin kuliner, Pak, nanti, Pak. Nah, kulinernya apa? Makanan apa? Ya, makanan Palembang itu kayak ragit, risol, pempek, tekwan, model. Kau cek di tempat lain yang sudah berhasil jualan itu. Cak mana cara dia berjualan? Kau pelajari. Nah, itu bisa kau ceritakan di proposal kau. Saya sudah mengamati, mensurvei pesaing saya. Pesaing saya itu jualannya cak ini, hasilnya mak ini, buatannya mak ini, rasonya mak ini. Kau ceritakan. Nah, kaget aku nak buat seperti apa. Ya. Jadi begini. Jadi saya dulu Anda pernah lele lela, pernah enggak tahu lah lele lela? Pernah enggak dengar lele lela? Ada enggak yang pernah dengar usaha makanan namanya lele lela? Pernah, Pak. Pas itu dekat PS, Pak. Nah, dia nak buka usaha lele itu, caranya dia main ke beli makanan di tempat orang jualan pecel lele. Duduklah dia di situ, dipelajarinya, tapi yang berhasil ya. Oh, mak ini. Nah, oh ternyata belum ada lele dengan crispy, belum ada lele pakai tepung, belum ada lele pakai apo. Nah, lele itu kalau kita beli di pecel lele, cuman digoreng baik kan? Ndak kate dinjuk taburan apa-apa, ndak kate dinjuk olahan apa-apa, ndak kate dinjuk lele pilet segala macam, ndak kate kan? Lele yang tanpa tulang ya, kate kan? Nah, dia pelajari itu. Oh, ternyata yang belum ada ini. Jadi dia duduk sambil makan, sambil belanja, dia pelajari. Nah, akhirnya dia buat usaha lele lela. Jadi kalau Anda pengen buat usaha ayam goreng, nongkrong di KFC. Ya, nongkrong pelajari bisnis KFC itu cak mana? Oh, rasonya cak ini. Tata letaknya cak ini. Cara pelayanannya mak ini. Oh, bagaimana dia mempromosikan produknya. Makan di KFC lama-lama. Nah, pelajari bisnis itu. Oh, pelayanannya seperti ini. Nah, sudah Anda ngerti bisnisnya, baru Anda buka usaha seperti KFC, tapi dengan merek yang lain. Mungkin bukan KFC, mungkin Haidar FC, ya kan? Atau Sriwijaya FC kan? Sudah terkenal kan Sriwijaya FC kan? Tapi bukannya Sriwijaya Football Club, Sriwijaya Fried Chicken, enggak apa-apa. Singkatannya SFC, tapi bukannya bola kaki, tapi SFC adalah Sriwijaya Fried Chicken. Nah, nama Sriwijaya itu kan sudah dikenal orang di mana-mana. Jadi kalau Anda pakai merek Sriwijaya, tidak perlu bayar, ya kan? Tapi bukan Sriwijaya Football Club, Sriwijaya Fried Chicken. Nah, jadi begitu caranya. Anda duduk di tempat uang usaha itu, pelajari usahanya. Nah, lagi ajuin proposal. Model bisnisnya kan bisa Anda ceritakan di proposal Anda. Cak mana bisnisnya itu dari punya uang itu. Nah, lagi Anda modifikasi, jangan samonian karena Anda harus beda dengan pesaing. Kalau Anda samo dengan pesaing, pasti Anda kalah. KFC sudah terkenal. Pempek ragit siapo itu misalnya sudah terkenal. Nah, kalau Anda masih itu juga pasti kalah Anda. Nah, itu saya kan lihat bisnis kaos asli Wong Palembang itu teman saya juga sebenarnya itu. Nah, saya pelajari bisnis dia. Oh, kalau Nyes itu mainnya ini, cara bisnisnya ini. Nah, saya bermainnya di online harus, karena saya jualan biasa, saya tidak punya tempat yang strategis. Rumah saya itu jauh dari keramaian. Nah, saya harus jualnya di online.
atau di tempat-tempat wisata saya jualannya. Dia nggak buka tempat-tempat wisata, saya harus jualan di tempat-tempat wisata. Kemudian ciri khas gambar dia kata-kata kelakar, saya harus kata-kata gambar yang lain. Nah itu ya itu. Jadi begitu caranya. Walaupun kita belum punya bisnis, kita bisa menceritakan bisnis orang, akan kita modifikasi seperti apa. Jangan copy paste, tapi kita modifikasi seperti apa. Jadi orang bisa paham lah bahwa ini sudah ngerti dengan bisnis. Oke, yang lain ada pertanyaan lain enggak? Silakan, kalau ada pertanyaan yang lain. Nggak ada ya? Oke. Ya. Nah, kalau tidak ada, siapa yang mau ujian hari ini? Yang mau ujian? Silakan.